Saudara Presiden Prabowo Subianto merombak 5 kementerian di Kabinet Merah Putih dan ini menjadi reshuffle kabinet kedua sepanjang 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Pengumuman perombakan kabinet disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi pada Senin sore tadi. Mensesnek menyebut pertimbangan perombakan kabinet berdasarkan evaluasi terus-menerus oleh Presiden. Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Senin sore, Presiden Prabowo Subianto langsung melantik 4 dari 6 menteri baru di Kabinet Merah Putih. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtaruddin. Selain itu, Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak. Sementara untuk 2 nama lainnya yang menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga belum diungkap Presiden. Menteri Keuangan yang tadinya dijabat oleh Sri Mulyani kini digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Purbaya Yudi Sadewa sebelumnya adalah Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Sebelumnya ia juga pernah menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Berikutnya adalah Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi yang digantikan oleh Ferry Juliantono. Ferry Juliantono, saudara, sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi. Lalu ada posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Qadir Karding, diisi oleh Mukhtaruddin. Mukhtaruddin sebelumnya adalah anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Adalah juga Menteri Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya dijabat Dito Aryo Tejo juga digantikan. Tapi ini sosok penggantinya masih belum diketahui hingga sekarang. Nah, posisi berikutnya adalah Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat oleh Budi Gunawan pun juga digantikan. Tapi sama-sama ini sosoknya untuk pengganti dari Budi Gunawan masih kosong. Presiden juga melantik kementerian baru yakni Menteri Haji dan Umroh. Menteri Haji dan Umroh dijabat oleh Muhammad Irfan Yusuf serta Daniel Ansar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh. Saudara, kurang dari 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih di beberapa jabatan. Dan untuk membahas hal ini kita sudah bergabung bersama dengan Ansy Lema selaku politisi PDI Perjuangan. Bang Ansy, selamat malam. Malam, Audrey. Dan ada juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Audrey. Saya mau pertanyaan yang sama buat ke Bapak-Bapak. Saya mau nanya dulu deh ke Mas Adi. Mas Adi, perombakan reshuffle kedua bagi Kabinet pemerintahan Pak Prabowo. Mengejutkankah Senin sore ini nama-nama yang beredar? Ya, kalau saya mau jujur sebenarnya tidak terlampau mengejutkan karena nama-nama yang diganti itu adalah nama yang sebenarnya sejak awal terkonfirmasi sudah mendapatkan protes dan resistensi dari publik untuk segera dilakukan evaluasi terukur. Misalnya Pak Budi Ari kan ketika dikaitkan dengan sejumlah kasus tertentu, itu kan mulai muncul desakan. Ini kan untuk mencitrakan bahwa clean and good governance pemerintahan kali ini kan betul-betul terjaga. Begitupun dengan Pak Karding, dulu sempat mengeluarkan satu statement bahwa untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, kabur aja dulu. Adalah solusinya bekerja di luar negeri. Sampai Pak Menteri saat itu, Pak Karding sampai minta maaf kan secara terbuka. Bukan itu maksudnya. Dan yang terakhir tentu tidak terlepas dari foto yang belakangan beredar kan, main domino dengan
pihak tertentu yang dinilai pernah punya kasus tertentu. Adalah hal-hal yang saya kira secara explicitly terkonfirmasi bahwa sebenarnya sejak lama ada sejumlah menteri yang memang tinggal menunggu waktu untuk segera diganti. Ataupun Pak Dito ya, Menteri Pemuda dan Olahraga, harus kita akui performa di bidang olahraga dan kepemudaan kita kan memang jauh panggang dari api. Voli ataupun misalnya bulu tangkis kita bisa cek. Bulu tangkis adalah olahraga andalan kita. Meski tidak seheboh sepak bola misalnya, tapi kan sudah beberapa tahun ini tidak pernah lagi dia tampil ke podium utama untuk memenangkan di event-event besar sekalipun. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa ditangkap oleh publik di permukaan. Meski kita tidak pernah tahu persis ya apa argumen yang dimiliki oleh pemerintah terkait dengan reshuffle ini. Tapi kan publik mencari satu persatu, menganyam kira-kira apa anatomi yang kemudian membuat puzzle ini terjawab. Yaitu adalah sesuatu yang kemudian muncul di permukaan. Berarti ibaratnya bisa dilihat bahwa nama-nama yang memang sudah diubah ini adalah menteri-menteri yang bisa kita katakan yang bermasalah begitu? Ya artinya menteri yang kemudian diganti ini kalau kita mau jujur adalah menteri yang sebenarnya tinggal nunggu waktu untuk melakukan pergantian. Karena dalam evaluasi publik ini kan resultantenya tidak positif, dia negatif, selalu mendapatkan sorotan. Dan bahkan kalau dalam konteks Bu Sri Mulyani, bagi saya ini adalah win-win solution. Kita dengar rumor beberapa waktu yang lalu bahwa Sri Mulyani sudah berulang kali minta untuk mengundurkan diri dalam konteks posisinya sebagai Menteri Keuangan. Tapi kan masih ditahan oleh pemerintah. Per hari ini ketika begitu banyak juga desakan publik supaya ada evaluasi, karena ada sejumlah kebijakan-kebijakan yang bukan solutif, maka ini adalah momen yang pas ketika ada pergantian dan seterusnya. Meskipun tadi Pak Mensesnek bilang bukan mengundurkan diri Bu Sri Mulyani ataupun dicopot begitu. Ya betul, satu sisi ada keinginan mundur dan pada saat yang bersamaan memang ada desakan publik untuk mundur. Jadi wajar kalau kemudian pemerintah hari ini melakukan pergantian di Menkyu. Di antara begitu banyak menteri yang diganti, saya menduga memang soal Menteri Keuangan ini yang paling banyak mendapatkan sorotan. Karena denyut nadi persoalan yang cukup krusial hari ini adalah soal bagaimana respon positif pasar terkait dengan pergantian Menteri Keuangan. Oke, nanti kita ke sana dulu. Tapi saya mau nanya juga dari responnya PDI Perjuangan. Nah, nama-nama yang beredar ini memang tadi ada yang bilang cukup mengagetkan, ada yang juga tidak mengagetkan, Bang Ansi Lama. Tapi kalau dari PDI Perjuangan sendiri sebenarnya bahwa nama-nama ini memang yang sudah tepat untuk menggantikan posisi-posisi yang dianggap nih orang-orang yang mungkin yang kurang kinerjanya maksimal lah, yang tidak segercep kemauan dari Pak Presiden. Ya Audrey, sebagai partai penyeimbang tentu PDI Perjuangan itu menghormati sepenuhnya reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini. Ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif beliau dalam sistem presidensil. Jadi ini diskresi presiden yang tahu kapan harus reshuffle, siapa yang harus diganti, sosok seperti apa yang menggantikannya, dan mengapa posisi-posisi itu yang diganti, bahkan kemudian ada satu lagi pos baru yang Menteri Haji dan Umroh ya? Dijadikan sebagai kabinet. Tapi kalau kurang dari 1 tahun, baru 10 bulan sudah 2 kali ganti reshuffle atau 2 kali reshuffle? Sebagai user tentu Presiden Prabowo yang mengetahuinya. Dan PDI Perjuangan berada pada posisi menghormati, menghargai, dan tentu mendukung sepenuhnya. Ya, kami yakin Presiden Prabowo sudah punya catatan, dan berdasarkan catatan-catatan itu beliau kemudian melakukan evaluasi. Tentu harapan kami, evaluasi itu basisnya adalah pada meritokrasi. Pada pendekatan yang sifatnya teknokrasi. Karena apa? Karena memang ini penting untuk menjawab harapan publik, ekspektasi publik. Dan reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo ini adalah langkah konkret menurut kami untuk kemudian membangun kembali fokus, orientasi pada kerja, sekaligus juga ya untuk membangun kepercayaan publik dan juga keluar mungkin ke dunia internasional dan juga kepada investor. Ada kaitannya nggak sih dengan yang kemarin tuntutan 17+8 ini yang kemudian akhirnya ini menjadi momen yang tepat nih kayaknya? Ya tentu Presiden Prabowo yang secara objektif mengetahui persis soal itu. Ya, para pengamat tentu bisa memberikan analisis, mengetahui persis apa yang menjadi alasannya. Tadi Mas Adi sudah sangat eksplisit sebenarnya menjelaskan beberapa hal dikaitkan dengan posisi yang di reshuffle. Tetapi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, kami boleh mengatakan bahwa dalam reshuffle ini kami sama sekali tidak terkait apa-apa. Ya, tidak terkait apa-apa. Tetapi kami ingin memastikan bahwa pemerintahan ini bisa bekerja secara efektif, fokus, dan para menteri yang mendapatkan kepercayaan dari presiden ini
ini ukirlah prestasi, buatlah legacy. Sehingga kemudian pemerintahan ini sungguh bisa menjawab kepercayaan dari publik. Oke, juga sudah bergabung melalui sambungan Zoom, sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bang Doli. Selamat malam, Andre. Ya, Bang Doli, pertanyaan yang sama saya tujukan kepada Bang Doli. Ini perombakan kabinet sore hari ini mengagetkan Partai Golkar kah? Karena ada nama juga Menpora Dito Aryo Tejo yang kemudian digantikan, meskipun kita masih tanda tanya ya apakah nanti sama-sama dari Partai Golkar atau enggak, meskipun juga ada nama Pak Muhtarudin yang akhirnya masuk menggantikan Mas Abdul Qadir Karding. Iya, pertama tentu yang namanya pergantian kabinet, reshuffle kabinet itu adalah sepenuhnya hak prerogatifnya Presiden, dalam hal ini Pak Prabowo. Dan saya kira memang karena selama ini kan selalu ya di dalam proses penyusunan priorisasi kabinet itu dilalui dengan pemilihan umum yang hampir tidak pernah ya ada presiden yang terpilih hanya didukung oleh 1-2 partai politik, selalu didukung oleh koalisi yang cukup besar. Dan tentu itu juga akan menjadi pertimbangan seorang presiden untuk menyusun kabinetnya gitu. Nah, termasuk kalau di tengah jalan kemudian ada reshuffle, tentu pasti ada komunikasi yang dibangun oleh ketua partai politik ya, terutama yang berada dalam koalisi. Nah, jadi saya yakin dalam beberapa hari terakhir ini, karena memang kami dari Partai Golkar selalu untuk membicarakan soal susunan kabinet ini dipercayakan sebagai representatif Partai Golkar itu adalah ketua umum, saya kira pasti juga memang sudah ada komunikasi antara ketua umum kami dengan Pak Presiden. Kalau untuk nama Mas Dito sendiri, ini dadakan atau gimana Bang Doli? Karena kan memang sampai dengan sekarang yang menggantikan Mas Dito ini katanya masih di luar negeri dan akhirnya belum dilantik oleh Pak Presiden. Iya, saya isi pembicaraannya apa detailnya saya tidak tahu ya. Tetapi kalau dari pertanyaannya bagaimana sikap atau respon Golkar, apakah kaget atau tidak, saya yakin bahwa pembicaraan tentang reshuffle itu pasti sudah pernah bicarakan ya. Entah kemarin, entah 2 hari yang lalu, atau beberapa hari yang lalu, atau mungkin sudah beberapa minggu yang lalu ya antara Presiden dengan ketua-ketua partai politik, terutama ketua partai Golkar yang memang terkait dengan kadernya kan saat ini gitu. Maksud misalnya tergantinya Pak Dito dan kemudian masuknya Pak Muhtarudin. Oke, Mas Adi, kalau misalnya memang tadi memang benar kalau misalnya reshuffle itu adalah hak prerogatif seorang presiden. Tapi banyak yang mengaitkan juga nih, jangan-jangan ada kaitannya juga dengan meninggalkan lama-lama pelan-pelan ini warisan-warisan Pak Jokowi, nama-nama yang kemudian ada di dalam kabinet begitu. Oke, nama Bang Noel memang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada nama Pak Budi yang digantikan hari ini, kemudian Pak Abdul Qadir Karding juga gitu. Ya, yang menarik dalam politik kita ada cocok logi aja sih memang. Soal hubungan bagaimana Solo dengan Kertanegara ya. Tapi bagi saya secara prinsip kalau kita mau jujur, yang kita harapkan dari evaluasi ini adalah soal bagaimana pergantian kabinet adalah memperbaiki kinerja tentu saja. Soal ekspektasi publik tentang kemiskinan, soal ketenagakerjaan, terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Itu memang harus segera ada solusinya, Audrey. Publik itu tidak terlampau peduli dengan faksionalisasi yang ada. Publik tidak terlampau peduli siapa yang punya interest terkait dengan kepentingan politik di negara ini. Tapi at the end secara prinsip adalah pergantian kabinet, ada reshuffle dengan menteri yang baru, adalah performa kinerja mereka itu harus sesuai dengan harapan. Bahwa menteri yang baru itu harus mampu memberikan satu jaminan bahwa ketika dia ditunjuk dan kemudian menjadi menteri adalah sebagai sesuatu yang memang harus sesuai dengan ekspektasi pada Tapi nama-nama ini sesuai dengan ekspektasi masyarakat atau kita harus nunggu dulu? Ya memang harus kita nunggu, karena kalau kita menyebut misalnya tidak punya pengalaman, track recordnya memang misalnya agak sulit untuk dilihat secara umum, pasti sang menteri bersangkutan membantah. Seperti halnya Menteri Keuangan. Tadi kalau tidak salah ketika di doorstop ada kawan-kawan media yang bertanya soal dianggap ya rekam jejaknya tidak terlampau kelihatan, kan dibantah. Bahwa beliau itu adalah orang yang pernah di masa SBY, di masanya Pak Jokowi, dan pemerintahan hari ini adalah yang memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Oke, terbas dari apapun bantahannya, bagi saya secara prinsip supaya Menteri Keuangan yang baru ini memberikan trigger yang jauh lebih baik dari apa yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani yang
menurut banyak orang respon pasar di internasional ataupun di lokal itu kan cukup luar biasa. Dan harus kita akui ketika ada pergantian Menteri Keuangan itu kan respon pasarnya rada kurang oke, agak negatif dan itu kan terbukti. Sempat merah tadi ya? Iya sempat merah kan. Ini adalah ujian bagi Menteri Keuangan yang baru bahwa adanya pergantian ini semacam challenge sebenarnya bahwa Sri Mulyani oke, tapi pada saat yang bersamaan ada semacam garansi yang bisa ditunjukkan bahwa Pak Menteri yang baru ini adalah mereka yang kemudian memberikan satu solusi bahwa soal fiskal, soal keuangan, termasuk juga soal perbankan di Indonesia itu selesai. Dan penggantinya juga ini adalah kader profesional begitu ya? Betul, dan saya kira inilah adalah pengalaman-pengalaman yang selama ini sudah dimiliki oleh sang menteri, bagi saya harus bisa dibuktikan. Dan kalau kita mau tracking satu persatu, orang-orang yang saat ini dilantik jadi menteri, sebenarnya dia memiliki rekam jejak sekalipun tidak terlampau menonjol. Tapi bagi saya IDN adalah untuk membungkam kritik, untuk membungkam keraguan itu adalah adalah pembuktian yang nyata dari kinerja itu. Oke, Bang Ansy berkaitan dengan Bu Sri Mulyani nih, yang kita tahu bahwa Bu Sri Mulyani ini erat dikait-kaitkan dengan dekat dengan PDI Perjuangan begitu. Kemudian juga nama Pak BG, Pak Budi Gunawan juga dekat dengan PDI Perjuangan. Sebenarnya ini dari PDI Perjuangan sendiri responnya seperti apa menyikapi dengan dua nama yang akhirnya terkena reshuffle sore hari ini? Tadi sudah saya tegaskan bahwa terkait dengan reshuffle ini sebagai partai penyeimbang tidak ada hubungan apapun dengan PDI Perjuangan. Karena posisi kami, PDI Perjuangan itu sepenuhnya berada di luar pemerintahan ini. Dan itu adalah amanat Kongres ke-6 ya di Bali beberapa waktu lalu. Terkait dengan dua nama yang disebutkan tadi yang dekat dengan PDI Perjuangan, ya PDI Perjuangan, Ibu Mega dekat dengan banyak tokoh. Ya, termasuk dekat dengan kedua tokoh yang disebutkan tadi. Tetapi kedua tokoh ini menjadi menteri itu dipilih sepenuhnya atas pertimbangan pribadi, dipilih atas dasar prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Kan begitu, melihat sepak terjang Ibu Sri Mulyani dalam bidang moneter dan keuangan. Dan juga ya? Melihat sepak terjang, track record Pak BG pernah menjadi Kepala BIN, dan juga di Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu sepenuhnya keputusan prerogatif diskresi penuh dari Presiden Prabowo, termasuk juga dalam kaitan dengan reshuffle ini. Dan perlu saya sampaikan bahwa kedua tokoh ini bukanlah kader PDI Perjuangan karena tidak memegang kartu tanda anggota atau KTA. Jadi terkait dengan hal ini, posisi PDI Perjuangan berada di luar kekuasaan, hanya akan memainkan peran sebagai penyeimbang. Jika program kerjanya, visinya berjalan dengan baik, kami akan menjadi mitra strategis. Tetapi kalau melenceng dari garis-garis konstitusi dan kemudian bertentangan dengan kepentingan rakyat, kami akan memberikan kritik konstruktif dan di sanalah gitu ya mitra kritisnya akan kami mainkan begitu. Oke, tapi memang yang menjadi menarik adalah tadi pada saat ada dua pos menteri di kementerian yang kemudian sudah diumumkan diganti di reshuffle, tapi kenapa sampai sekarang kemudian belum dilantik? Ada yang bilang katanya kalau tadi dibilang ada yang di luar negeri untuk pengganti Menpora, tapi kemudian juga Menko Polhukam ad interimnya Pak Syafri. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa dua menteri ini yang belum ada penggantinya di reshuffle juga begitu, dan belum ada nama yang menggantinya? Usai jeda nanti bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.